sakit di perut. Habis makan apa namanya? Pempek. Cukanya kelebihan kayaknya. Jadi jamaah sedikit cerita ini. Insya Allah ketika saya mengisi pengajian seperti di Majelis Jami Amanah, ini gara-gara ada yang nanya sama saya. Jadi insya Allah saya akan memberikan materinya itu lebih terang dan lebih detail, dan tidak akan sepotong-sepotong sampai tuntas gitu dalam setiap babnya, dalam setiap tema. Kenapa kok bisa? Jadi sebetulnya saya nggak suka dibanding-bandingkan dengan ustaz yang lain. Cuma ketika ada yang nanya kok bisa? Pertama gini jemaah, karena kebutuhan ilmu itu kan antara jemaah dengan saya sama. Maka ketika saya membuat mutola'ah, kepentingannya untuk diri saya. Sehingga harus terang dan detail untuk saya mengerti, saya pahami, supaya bisa saya amalkan. Kalau duduk di sini kan sekedar sunnah aja, tapi wajibnya kan saya harus paham ilmu itu untuk kepentingan diri saya sendiri. Jadi gitu jemaah pertama, ya. Ya beda kalau orang yang tujuannya cuma untuk jualan, ya pasti beda. Yang kedua, karena saya memang insya Allah sudah gak mikirin tolak duduknya. Jadi waktunya itu kalau mungkin ada istri saya itu di pengajian ibu-ibu kemarin saya jelaskan, ibu silakan tanya istri saya. Kerjaan saya sehari-hari itu megang HP sama kitab. Kitab buka simpan di HP, kitab buka simpan di HP, di mutola'ah, ya. Jadi fokus. Gitu zaman. Jadi apa namanya, pada intinya ya memang perlu waktu yang luas, yang longgar ya untuk mutola'ah ilmu itu. Dan otak tuh jangan ada pikiran-pikiran dunia lah. Nanti salah niat, ya. Gitu jamaah. Jadi minggu sekarang kita lanjutkan. Karena minggu lalu itu kita udah mencapai apa namanya, kajian bahwa orang yang mencapai ilmu hakikat yaitu orang yang penguasaan dan pengamalan ilmu fikih, ilmu tauhid dan ilmu tasawufnya seimbang. Itu yang pertemuan lalu, ya. Nah sekarang subuh hari ini kita kupas aneka ilmu. Ini bahasa saya aja, aneka ilmu yang sesungguhnya mengantar kita sampai kepada ridha Allah. Jadi kita akan kupas ilmu apa saja, ya. Nah berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jalani di kitab Surul Asrar, wala yuda min usuliha kuliha. Jadi keempat ilmu itu, yaitu ilmu syariat, ilmu tarekat, ilmu makrifat dan ilmu hakikat, ya, yang sesungguhnya harus dikuasai oleh manusia semuanya, terutama oleh umat Islam, ya. Jadi empat ilmu ini teman yang memang sampai kepada ridha Allah, tidak boleh sebagian. Jadi ilmu syariatnya, fikihnya, ini ada bab fikih di dalamnya, ada ilmu fikih di dalamnya, kemudian ilmu tarekat, ilmu makrifat dan ilmu hakikat. Jadi empat ilmu ini mencakup dalam fondasi Islam, akidah, syariah, akhlak, ya. Pecahannya empat ilmu ini, ya. Karena oleh Rasulullah SAW, seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, disabdakan oleh beliau, as-syari'atu sajarah. Jadi ilmu syariat itu ibaratnya seperti pohon, ya. Wa tariqatu agsaluha, dan tarekat itu seperti cabangnya yang ada di pohon itu, ya. Wal ma'rifatu au raquha, gitu, dan ma'rifat itu seperti daunnya. Wal haqiqatu asmaruha, gitu, dan hakikat itu, ilmu hakikat adalah buahnya, ya. Nah, gimana dengan ilmu-ilmu yang lain?
seperti ilmu matematika, ilmu kimia, biologi dan sebagainya. Ya. Jadi begini jamaah, ada dua hukum menuntut ilmu. Ya, ini hukum menuntut ilmu. Pertama yaitu hukum fardu ain, yang kedua adalah hukum fardu kifayah. Nah, jadi dalam hal menuntut ilmu agama termasuk yang empat tadi, ya itu termasuk fardu ain, wajib yang tidak boleh ditolak. Itu ilmu agama, ya. Jadi tidak boleh, tidak harus menuntut ilmu agama. Nah, ilmu-ilmu umum, ilmu yang lainnya itu termasuk fardu kifayah. Ya, fardu juga gitu. Jadi fardu juga, tapi kifayah sifatnya boleh ditinggalkan. Gitu. Nah, kemudian jemaah sekalian, keempat ilmu syariat, tarekat, ma'rifat dan hakikat ini juga yang akan menjaga kita dari yang ditakutkan oleh Rasulullah SAW menimpa kepada umatnya. Ya. Karena apa? Karena keempat ilmu ini dampaknya luas ketika salah atau ketika tidak dimiliki ilmu ini. Diterangkan dalam satu hadis ini jemaah, ini kaitannya dengan dunia ini, ya, dengan masalah-masalah dunia. Haji Aksa ngomongnya dunia terus gitu. Ya, supaya apa yang harus dijalankan di dunia jemaah. Kehidupan kita yang harus kita awasi, yang harus kita jaga itu di dunia. Di akhirat mah udah nggak bisa cerita apa-apa. Ya, apapun hasil dunia ya nanti di akhirat sudah tetap di akhirat, sudah tidak akan mungkin bisa dirubah. Makanya saya cerita dunia terus supaya ada kesempatan untuk merubah, ya, untuk mengawal diri kita sendiri. Jadi ini yang fatalnya di jamaah, ya. Rasulullah SAW ingatkan, fayuhsaru al-ma'zaku li irodinasi gitu. Ya. Jadi sabda Rasul, maka dikumpulkan orang-orang yang merusak kehormatan orang lain. Jadi ada orang-orang yang hidup di alam dunia suka merusak kehormatan orang lain. Ya. Maka kelak di akhirat dikumpulkan oleh Allah itu kalban doriban, jadi seperti anjing buas, dimasukkan kelompok golongan anjing buas, orang-orang yang suka merusak kehormatan orang lain. Ya. Yang kedua, wansurahu ila amwalihim zanban adiyan, orang-orang yang rakus terhadap harta di dunia, ya, harta benda di dunia itu dikumpulkan ke Allah seperti serigala, ya. Nanti golongannya itu golongan serigala. Jadi kita bisa tahu nih, kalau ada orang yang mukanya kayak serigala nanti daerah golongannya marut sama harta gitu kan. Kalau anjing buas gitu kan, mukanya anjing buas, berarti itu apa? Suka merusak kehormatan orang lain gitu. Terus wal mutakabiru alaihim fi sirati namirin, ya. Jadi orang yang arogan, maka orang yang arogan itu orang-orang yang tidak mau disalahkan. Kalau ada orang memberikan pendapat di debat, orang yang arogan, ya. Itu di akhirat itu bentuknya seperti harimau, jemaah. Orang yang arogan. Kemudian yang keempat, orang-orang yang berebut kekuasaan, gambarannya di akhirat juga sama seperti harimau. Ya. Kenapa ini disamakan? Karena orang yang suka berebut kekuasaan pasti arogan. Maka Rasulullah di hadis disamakan seperti harimau semua. Gitu. Di antara cilakannya orang arogan yang berebut kekuasaan. Orang yang suka berebut kekuasaan pasti punya sifat arogan. Maka sama, dikumpulkannya seperti harimau gitu. Ya. Nah jemaah, para waliullah ini kadang-kadang ya kalau di alam dunia itu bisa melihat muka orang itu beda-beda. Ada yang dilihat mukanya seperti harimau, seperti anjing buas,
dari sifat manusianya, digambarkan seperti itu. Ya. Gitu jemaah. Nah, ini empat sifat ini ya, seperti misalnya merusak kehormatan orang lain, ya, menjadi orang yang tamak. Ini hati-hati jemaah. Ya, karena apa? Karena dia, yang saya perhatikan ini ya, wallahu a'lam bishawab, saking tamaknya orang itu sampai kuburannya aja dibikin mewah. Ada ya? Ya. Yang kuburannya dibikin mewah, dikasih bunga-bunga, habis itu dicium-ciumin. Ya. Bukan nggak boleh baca sholawat di depan kuburan, boleh. Cuma kalau sudah seperti itu, jadi berlebihan lagi. Akhirnya merusak apa? Akidah umat. Seolah-olah yang kita butuh itu ada di kuburan. Ya, digiring umat dibawa untuk ibadah di hadapan kuburan. Udah gitu dimewah-mewah. Kan itu ada dampak psikologis ya. Ya, itu nggak boleh itu. Jadi menggiring umat supaya syirik terhadap kuburan dan merusak akidah. Ya. Kalau di keluarga kami itu kuburan itu beda hadapnya. Jadi kuburan itu tidak menghadap kiblat. Jadi kalau orang mau ziarah menghadap kuburan. Tapi kalau mau sholat, mau doa apa ya ke belakang, membelakangi ke kiblat kanan. Gitu ya Pak. Ya. Jadi hati-hatilah. Kalau orang-orang yang seperti itu tinggalin aja, walaupun gelarnya apapun ya, gelarnya apapun, ulama apa macam-macam, habib segala macam. Tapi kalau ngajaknya udah ke kuburan yang disalahgunakan, udah tinggalin aja. Ya. Karena itu tujuannya fulus juga, ya. Ropak kuburan. Itu jemaah sekalian. Nah kemudian kita juga harus hati-hati, ya. Harus hati-hati dengan cerita-cerita yang sifatnya khurafat. Karena wali itu yang diberi kelebihan ke Allah, ya. Para waliullah itu kan diberi kelebihan ke Allah sifatnya karomah. Karomah tidak boleh melebihi mukjizat. Jadi kalau ada cerita-cerita orang yang diberikan karomah lebih daripada mukjizat yang diberikan kepada Rasulullah, para nabi, itu khurafat. Ya, hati-hati. Jadi nggak usah dipercaya gitu. Ya. Karena nggak mungkin waliullah itu melebihi derajatnya nabi dan rasul. Ya. Misalnya ada wali yang bisa matiin api neraka, nggak mungkin. Ada cerita ya, saya dikirimin sama ya teman-teman gitu, orang-orang yang diceritakan ada wali yang bisa matiin api neraka, Isra Mi'rajnya 70 kali gitu. Waduh, itu mah udah khurafat. Rasulullah itu cuma sekali. Ya. Itulah kira-kira jamaah. Jadi sekedar ingetin aja, ya, mengingatkan aja, karena gini, Imam Abu Yazid Al-Bustami dalam kitab Risalah Qusairiyah halaman 14, ya, beliau mengatakan gini, lau nadartum ila rajulin uqtiya minal karomah. Ya. Jadi kalau kita melihat orang yang diberi karomah oleh Allah, hatta yartaqiya fil hawa'i, sampai dia bisa terbang di udara. Nah, dia terbang di udara, fala taqtaru bihi, jangan langsung tertarik tuh, enggak boleh kita. Sekalipun orang ini dikasih karomah bisa terbang, enggak boleh tertarik. Diingatkan gitu. Kenapa? Hatta tanduru kaifata dijadikan indal amri, sampai terlihat bagaimana dia melaksanakan perintah agama. Sesakti apa orang apapun, kalau enggak melaksanakan perintah agama, itu bukan minallah ilmunya, tapi minal ifrit, dari jin ifrit.
wa nafi wa hifdzil hududi wa ada'i syariah. Dan orang yang benar-benar menerima karomah dari Allah itu dia menghentikan larangan agama, bukan membiarkan larangan agama atau mengajak kepada hal larangan agama. Kemudian wa ada'i syariah, kemudian membayar syariat agama, yang melaksanakan kewajiban agama, kemudian melaksanakan syariat agama. Ya, Rasulullah itu kan dulu contohnya memberi. Kenapa sekarang banyak ulama, habib dan lain-lainnya meminta? Berarti kan nggak mengikuti sunnah Rasul gitu. Ya. Gitu. Jadi kita memang harus hati-hati. Nah sekarang kita balik ke kitabnya. Itu mah tadi intermezzo aja sekedar diingetin karena pengaruh medsos. Syekh Qadir Jalani menjelaskan wal Qur'anu jami'un bi jami'i haq. Al-Qur'an itu sudah mencakup keempat ilmu, baik itu tarekat, ya, hakikat, syariat, keempat ilmu tadi. Maka Al-Qur'an itu kitab suci yang sesungguhnya, jemaah. Karena nggak ada kitab suci lain yang mencakup keempat ilmu. Ya. Nah, Al-Quran itu maka bisa diuji dengan cara apapun. Ya. Misalnya gini, Quran diuji, jemaah yang sekarang kita pahami. Di dalam Quran itu ada bidilah. Bidilah itu bidilati wal isyarati tasyiron wa ta'wilan. Jadi bidilah itu kalau dalam bahasa Arabnya itu bisa sering kita maknai dengan dalil. Ya. Jadi di dalam Al-Quran itu ada dalil, jemaah, isinya, ya, dalil dan isyarah dalam Al-Quran. Jadi bisa itu, bisa dibuktikan, ya, diuji Al-Quran itu dengan dalil-dalilnya dan isyarah-isyarahnya. Karena kitab suci harus punya dalil, harus menjadi dalil, harus juga memiliki isyarah. Kalau nggak bisa dinamakan kitab suci, ya, namanya buku pelajaran. Bahkan buku pelajaran aja bisa jadi dalil, ya. Nah, baik secara tafsir, ya, maupun secara takwil, ya, ini Quran. Ya, jadi kalau kita memahami kitab suci itu enak. Di Quran itu isinya dalil dan isyarah yang bisa ditafsir dan bisa ditakwil. Ini Al-Quran, ya. Jadi gini, jemaah, dalil itu atau dalam bahasa kitabnya dilalah, ya, mengenai semua petunjuk, isinya dalil mengenai semua petunjuk perintah dan larangan Allah, ya, atas ibadah dan muamalah manusia, itu dalil, ya, petunjuk, ya. Jadi dalil itu dalalah ya dulu, itu artinya petunjuk, ya. Jadi kalau orang bilang dalilnya mana, petunjuknya mana, artinya itu, ya. Nah, petunjuk tentang apa di dalam Al-Quran? Perintah dan larangan Allah. Kemudian tentang ibadah-ibadah Allah dan manusia, ibadah-ibadah manusia dan muamalah manusia, ya. Itu isinya dalil-dalil dalam Al-Quran. Nah, kemudian isi isyarah di dalam Al-Quran, ya, ini untuk mengisyaratkan, isyarah itu dari isyarat, ya, untuk mengisyaratkan sesuatu yang menunjukkan ilmu, itu isyarah, ya, di dalam Al-Quran. Maka di dalam Al-Quran itu isinya ada ilmu, baik itu ilmu sains, ilmu pengetahuan, ilmu sihir, ilmu adab, ilmu ibadah, semua macam ilmu ada di dalam Al-Quran dan diisyaratkan oleh Allah. Makanya di Al-Quran itu tidak tuntas ilmu itu, tidak menjelaskan seperti apa wudhu yang detailnya, karena sifatnya isyarah ilmu itu di dalam Al-Quran. Kenapa Allah berikan seperti itu?
supaya Nabi dan Rasul punya kerjaan. Kalau detil diturunkan ke Allah Al-Quran, Nabi dan Rasul kerjaannya apa? Sama dengan pendai, ya kan? Makanya Nabi dan Rasul itu diberikan ilmu-ilmu lain tambahan. Makanya ada hadis. Jadi Quran sifatnya ilmu itu sebagai isyarat supaya Nabi dan Rasul bisa berfungsi sempurna. Diturunkan lagi ke ulama. Maka ada tabi'in, ada ijma, ada qiyas. Nah, itulah keaslian kitab suci. Kalau kitab suci nggak bisa menjadikan nabinya berfungsi dengan baik, itu namanya bukan kitab suci. Dan kitab suci itu harus berfungsi sampai ke akhir zaman. Ya. Kalau dituntaskan Al-Quran, kitab suci bisa nggak dipakai untuk sampai akhir zaman? Nggak bisa. Ya. Kadang-kadang manusia udah cukup. Ya. Sekolah kalau udah selesai yang dicari ilmu lagi apa? Kerja. Kalau Quran nggak bisa Quran selesai Quran untuk pakai kerja. Makanya Al-Quran itu jangan dipakai untuk perkara dunia, gitu. Karena nggak bisa mengangkat dia di akhirat. Ya, itu jemaah. Jadi Quran itu ada bentuknya isyarat terkait dengan ilmu itu, ya. Makanya gini jemaah, ada isyarat dalam bahasa Quran itu ada yang bentuknya misalnya isim muzakkar, ya. Itu yang sifatnya misalnya hazard, di depannya itu isim muzakkar gitu ya. Kemudian ada misalnya untuk yang menunjukkan kata jauh zalika, misalnya itu kan dalam Quran. Ya. Misalnya gimana? Satu contoh aja nih, jemaah, supaya kita lebih enak memahami Al-Quran. Ada kalimat zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, ini di depannya apa? Zalika ini isim isyarat bentuknya. Gitu ya. Jangan kesini dulu, ini babnya lain nanti. Ya, ini ke nausorot, jangan masuk ke nausorot dulu. Gitu jemaah ya. Jadi kita tahu di dalam Al-Quran ada dalil, ada syarat. Ya. Pokoknya idol, kemudian Syaikhul Qadir Jailani berkata lagi dalam kitab ini, qala sahibul majma'i rahimahullah ta'ala. Kemudian berkata pengarang kitab Al-Majma' Fadli bin Hasan Tabrisi rahimahullahu ta'ala, ya. At-tafsiru lil awami wa ta'wilu lil khawasi. Jadi tafsir itu jamaah untuk orang-orang yang awam. Orang-orang yang awam boleh sekedar membaca tafsir. Baca tafsir Quran, kan sudah ada tafsir Quran, tafsir Jalalain, ya, macam-macam. Kemudian takwil itu ya untuk orang-orang yang khawasi, untuk orang-orang yang khawas takwil, ya. Jadi maknanya gini jemaah. Setelah saya mutalaah, tafsir itu secara bahasa ya, bermakna untuk membuka sesuatu, mengupas sesuatu yang belum dimengerti secara dalam, maka itu ditafsir. Maka perlu ada ilmu tafsir, ya. Quran nggak bisa kita sekedar baca langsung ngerti, nggak bisa. Perlu ada tafsir, ya. Nah, ini untuk orang awam boleh baca tafsir. Tapi untuk orang khawas, setelah Quran ditafsir, ditakwil. Jadi penafsir-penafsir kitab itu jangan salah jemaah, ya. Kalau tafsir ulama-ulama dulu itu sendiri mentafsir Al-Quran karena memahami berbagai macam ilmu agama, mulai dari nahwu soroh, balaghah, semua ilmu dikuasai baru bisa mentafsir Al-Quran. Ulama dulu. Ya, sekarang ada tafsir yang namanya tafsir tafsir Al-Misbah, ya, tafsirnya Quraisyihah. Beliau itu
Syihab itu tidak menafsirkan sendiri dengan tim. Ya, jadi kalau untuk tafsir Al-Misbah itu tim. Ya, itu bisa. Kalau kita bisa lihat kalau perbandingan tafsir nanti ceritanya lain. Saya juga belum masuk ke sana, baru kulitnya aja. Gitu. Ya. Nah, makanya perlu ditakwil tafsir itu. Ya. Takwil itu artinya yang sudah ditafsir, makna kata takwil itu ditinjau ulang. Setelah ditafsir dikaji ulang. Gitu. Ya. Makanya kalau orang yang pernah S2, S3 tuh kan ada penguji. Tesis, disertasi itu kan ada penguji. Ayo bolak-balik. Kira-kira seperti itu. Gitu ya, antara tafsir dan takwil. Jadi nggak bisa memaknai Quran cuma dengan mengerti nahwu shorof aja nggak bisa. Ya. Kemudian jamaah, ulama yang menguasai dan mengamalkan ilmu yang 4 tadi, ya, syariat, tarekat, hakikat. Ya. Li'anna humul ulama'u rasikhuna. Jadi kata Syekh Abdul Qadir Jailani, ya, ulama-ulama yang menguasai 4 ilmu tadi adalah ulama yang disebut ulama rusuh. Rusuh, ya. Kata khok ini rusuh, gitu. Ya. Wa makna rusuh hisabatu wal istiqraru wal ihtikamu fi ilmi. Jadi rusuh itu adalah kuat maknanya, kuat, kokoh dan teguh dalam mengemban ilmu. Jadi orang-orang ulama rusuh itu orang yang sudah kokoh dan teguh dalam mengemban ilmu. Ilmunya memang benar-benar bukan untuk tujuan lain kecuali keselamatan dan ridho Allah. Ya. Kasajaratin nakhli asluha sabitum fil ardi, gitu. Seperti pohon korma. Jadi orang rusuh itu ku Allah, ulama rusuh itu ku Rasul ini ya, diibaratkan seperti pohon korma yang akarnya itu nancep di tanah dalam. Jadi pohon korma itu digambarkan dalam hadis jemaah, akarnya itu dalam sekali nancep ke tanah. Gak kayak beringin, kalau beringin kan lari keluar, yang lari keluar muncul ke tanah. Coba kalau kita lihat di pohon korma, gak ada akar yang keluar ke dalam semua. Korma, ya. Wa farquha fi samai, dan cabangnya menjulang ke langit. Itu pohon korma, ya. Wa hadza rusuhu natijatu kalimatin thayyibatil mazru'ati fi lubil qalbi, gitu. Jadi sifat rusuh ini adalah hasil dari melazimkan kalimat zikir, kalimat-kalimat thayyibah yang dizikirkan, ya, di dalam lubuk hati, gitu. Ba'da tasfiyati, gitu, setelah suci dari noda. Jadi gini jemaah, kalau kita mau jadi orang yang kuat, kokoh dalam mengemban ilmu, baik itu thalabul ilmunya maupun mengamalkan ilmunya, harus dibarengi dengan dawam zikir. Ya. Jadi nah ini yang kurang jemaah sekarang. Sekarang tuh saya perhatikan kurang. Banyak pesantren bagus-bagus tapi cuma mengajarkan ilmu, tidak mengajarkan pendamping ilmunya, teman ilmunya, yaitu zikir. Zikirnya nggak diajarin, gitu. Ya, banyak ilmunya aja. Nah dalam kitab ini, Sirul Asrar ini, Syekh Abdul Qadir Jailani ngajarin ilmunya jemaah, ngajarin zikirnya. Jadi Sirul Asrar ini bukan hanya mengupas masalah bab ilmunya, tapi juga mengajarkan zikir pendamping ilmu. Ya. La ilaha illallah Allahu ahad wal haqqul hayyul qayyum al-muqitu ar-rabbu as-syahidu al-hasibu al-fa'alu al-khaliqu al-bari'u al-musyawiru al-alim. Ini zikirnya, ya, Asmaul Husna yang didawamkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau mendawamkan malam hari pada sholat isya sekuatnya, yang digambarkan minimal sampai 1/3 malam, baru dilanjutkan dengan ibadah malam lainnya.
terkait makna rusuh, Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan dengan kupasan dalam bahasanya, waqad atafaqallahu ta'ala. Emang benar-benar jemaah ya, saya membaca kitab ini isinya ilmu semua, ada ilmu, ya. Sampai semua ilmu masuk di sini. Di sini perkataan Syekh Abdul Qadir Jailani, waqad atafaqallahu ta'ala, maka sungguh, ya, dan sungguh Allah Ta'ala itu sendiri, ya, menghubungkan dengan huruf waw ataf. Jadi dijelaskan ciri atau kegunaan satu huruf di dalam Al-Quran, yaitu huruf waw ataf. Ini dijelaskan Syekh Abdul Qadir Jailani, ya, di mana dalam satu ayat Al-Quran Allah itu menggabungkan namanya, ya, Rasikhuna fil ilmi ala qaulihi ta'ala ilallah, ya. Jadi di depannya dikasih kata waw, ya. Waw wa rasikhuna fil ilmi ala qaulihi ta'ala ilallah. Di sini jelaskan rasikhuna fil ilmi, orang yang mendalam ilmunya, artinya nih, rasikhuna fil ilmi, orang yang mendalam ilmunya, dan di depannya dikasih dan, wawnya itu waw ataf, jadi disambung dengan huruf dan, kata dan kalau bahasa Indonesia. Dan orang-orang yang mendalami ilmunya itu bersama ala qaulihi ta'ala illallah, ya. Jadi pada lafaz illallahnya itu disambungkan dengan waw ataf, jemaah, ya. Maknanya apa? Nih secara nahwunya, ya. Al-wawu yaitu huruf wawu wa hiya li mutlaqil jam'i gitu, ya. Wa hiya lil mutlaqil jam'i gitu. Jadi huruf wawu itu untuk mengumpulkan secara mutlak tanpa urutan. Jadi kalau ada digabung dengan huruf wawu itu enggak berpisah kata yang pertama dengan kata yang kedua, itu jemaah. Jadi gambar inilah, ya, orang yang mendalam ilmunya dijelaskan di dalam Al-Quran hubungannya dekat dengan Allah karena digabungkannya dengan huruf waw ataf. Digambarkan dalam Al-Quran orang yang mendalam ilmunya itu hubungannya dekat dengan Allah tanpa jarak, ya. Jadi kalau ada kosakata satu dan kosakata dua disambungkan dengan huruf waw di depannya atau di tengahnya, itu menggambarkan benda yang satu atau dengan benda yang kedua itu hubungannya dekat nempel, ya. Maka kita lihat di dalam surat Ali Imran ayat 7, wa may ya'lamu ta'wilahu illallahu wa rasikhuna fi 'ilmi, ya. Tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah dan orang-orang yang mendalami ilmu Allah. Itu jemaah, ya. Gitu. Jadi artinya juga begini, jemaah, para waliullah, orang-orang yang dekat dengan Allah itu jaraknya itu nggak akan jauh dari Allah. Maka istajab juga, ya. Itu jemaah. Jadi orang-orang yang dikasih kemampuan untuk mentakwil Al-Quran itu hanya orang-orang yang dekat dengan Allah. Makanya ketika kita thalabul ilmi, jangan jauh dari Allah. Jadi syarat thalabul ilmi supaya dapat manfaat ilmu tidak boleh jauh dari Allah. Caranya gimana? Barengi dengan zikir, jemaah. Kita juga harus mau dalam zikir. Jangan cuma thalabul ilmu yang penting datang ke majelis, menggugurkan kewajiban thalabul ilmu, gitu, ya. Harus punya manfaat, dan manfaat lainnya yaitu harus dibarengi dengan zikir, ya. Ala ahadil aqwali, ya. Ini menurut salah satu pendapat qala sahibul tafsir kabiri. Pengarang kitab tafsir Al-Kabiri berkata gini, lau futiha jazal babulang fatahat abwabul batini, gitu. Kalau pintu rusuk, jika pintu rusuk ini sudah dibuka ke Allah,
Artinya orang-orang yang sudah kuat mengemban ilmunya, yang dibarengi dengan zikir, sudah dibuka dengan Allah, maka Allah akan membukakan semua pintu makna batin. Itu ya. Makanya para wali Allah itu punya kelebihan ilmu batin, dibukakan ke Allah ilmu batinnya gitu. Ya, bisa melihat ini, bisa melihat yang tidak dilihat ke manusia yang lain, bisa. Ya, karena dia memang sudah masuk ke dalam pintu rusuh, ke alam rusuh, kuat dalam ilmunya, dibarengi dengan kuat dengan zikirnya. Ya, orang-orang yang benar itu jemaah, para ulama dulu, para waliullah dulu itu ada waktu-waktu yang digunakan untuk uzlah, ya, untuk masuk ke dalam kamar, ya, itu jemaah. Nah, orang yang benar dalam talabul ilmu dibarengi dengan zikir tadi, ya, dengan yang sudah sifatnya rusuh tadi, maka ilmu batinnya akan seger. Jadi tak mungkin jemaah dulu para santri itu saya perhatikan ya, santri itu mudah-mudah wiridan ilmu, wiridan, tapi cuma untuk cari kejagoan, kelebihan dunia, tapi tidak dibarengi, ya, tidak dibarengi dengan kaidah-kaidah rusuhnya tadi. Zikirnya nggak dibarengi dengan zikir, dengan kaidah rusuhnya, ya, penguatan pengamalan ilmunya, ilmu fikih, tauhid, tasawufnya, ya. Kemudian puasanya. Nah, maka banyak para santri yang akhirnya terkait-kaitan jadi loh, buka baju kemana-mana gitu kan. Awas, hati-hati, itu salah. Yang tadinya berharap datangnya khodam kalimah, yang datangnya jadi jin ifrit khodamah itu, ya. Itu jemaah. Jadi kalau udah ada orang yang katanya wali, katanya punya ilmu lebih, ilmu batin yang kuat, tapi tidak sesuai dengan syariat, ya. Syariat itu diantaranya adalah aurat, itu juga termasuk syariat, ya. Ibadahnya nggak jelas, kapan sholatnya nggak kelihatan, nah itu berarti orang itu bukan waliullah, wali ifrit, ya gitu, ya. Itu jamaah. Nah, sekarang apa saja ujian dari tarekat? Ya. Fanafsu tuwaswisu fi dairati syariati minal mukhalafati. Maka hawa nafsu itu akan menggoda di perjalanan thalabul ilmu syariat ini, ya, dengan melakukan perkara yang bertentangan dengan syariat. Jadi godaannya thalabul ilmu syariat itu digoda setan supaya menentang ilmu syariat, supaya tidak mengamalkan ilmu syariat. Itu godaannya. Wa fi dairati tariqati minal muqaffaqati talbisan. Maka di ruang lingkup, ya, dan di ruang lingkup tarekat, hawa nafsu yang menggoda itu untuk melakukan sesuatu yang sesuai syariat tapi nipu. Hati-hati, ya. Kalau kita mendalami ilmu thariqah, godaannya itu adalah nafsu untuk melakukan ilmu syariat tapi tujuannya nipu. Ya. Itu orang yang mendalami ilmu thariqah gitu. Ya. Jadi pengen mengikuti syariat tapi tujuannya nipu, ya. Kadawat nubuwati wal wilayati, seperti misalnya dia mendalami ilmu syariat, berpakaian secara syariat, menyampaikan ilmu syariat, ngaji fikih dan sebagainya, tapi di ujung-ujungnya ngaku wali, di ujung-ujungnya ngaku, bahkan ada yang ngaku nabi, ya. Jadi jangan salah jemaah, orang-orang yang ngaku nabi, orang-orang yang ngaku wali itu belajar ilmu. Bukan nggak belajar ilmu, mereka pasti belajar ilmu. Biasanya mereka belajar ilmunya
yaitu ilmu apa namanya, thariqah. Ya. Misalnya thariqah Naqsabandiyah, Tarekat apa namanya, Qadiriyah, Jasatariyah. Nah, tapi kalau dia salah niat, pasti dia akan ngaku-ngaku sebagai wali, ngaku sebagai nabi, yang paling parahnya ngaku sebagai nabi. Ya, gitu jemaah. Wa bidayatil ma'rifati minasyirkil khafiyah. Dan tingkatan makrifat adalah di sini ada hawa nafsu yang menggoda dengan syirik khafi. Syirik khafi. Ya. Jadi orang yang mengaji makrifat itu godaannya, bentuknya itu adalah syirik khafi, syirik yang disembunyikan. Itu namanya syirik khafi. Ya. Seperti apa sifat syirik khafi? Seperti salah satu contohnya adalah riya. Orang yang riya merasa diri hebat, ya, kemudian pengen dipuji, sum'ah. Ya. Putar-putar ya jemaah ya. Saya suka lihat ada kiai yang ciumnya bolak-balik gitu, bangga dia. Saya mau putar-putar sieun. Takut saya mau dicium tangan sampai ke bolak-balik, saya takut. Takut kemana? Ke hati kita. Cium tangan sekali aja kita udah dihormati. Ya kan, merasa dihormati, dicium tangan sekali aja merasa dihormati. Coba. Kalau anak biasa cium tangan sama kita, budaya timur nih. Kemudian anak nggak cium tangan, marah nggak kita? Ngambek gitu. Berarti ada apa? Ada rasa aing teh bapak. Saya lebih dari kamu. Apalagi ini cuma sekedar santri. Cium tangan bolak-balik. Nah, itu termasuk syirik khafi. Bukan nggak boleh, boleh. Ngalabar boleh. Ini mah untuk kitanya. Ya, untuk si kiainya. Kalau santrinya wajar lah ngalabar, ada memang ada barokah. Cuma masalahnya bagi si kiainya, kalau kebiasaan begitu, ujung-ujungnya dia jadi syirik khafi. Tabul jadinya. Ya, cek bahasa Sunda tak aina ya. Nuraiyati kadawarububiyati, seperti makhluk nih. Ada jamaah orang yang mengamali ilmu makrifat, ya, itu kadang-kadang ada cahaya yang mengaku Allah. Itu bahaya. Padahal itu adalah jin. Jin ini bisa nggak mewujudkan cahaya? Bisa, karena dibikinnya dari api. Kalau malaikat nur, tapi api mengandung cahaya nggak? Mengandung cahaya juga. Kolewat gitu, ya. Nah nanti, wah saya ketemu Allah. Nah itu yang bahaya. Itu ya. Jadi mengamalkan ilmu tarekat itu harus didampingi dengan guru yang benar-benar. Kalau nggak bahaya. Sama kalau Allah Ta'ala, seperti diingatkan ke Allah Ta'ala dalam surat Al-Jasiyah ayat 23, afara'aita man ittakhadha ilallahu hawahu, gitu ya. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Nah, di antara ujian orang-orang yang ngaji ilmu makrifat yang paling nyata ini yang diingatkan ke Allah, bukan masalah cahaya-cahaya gaib ya. Yang paling nyata, ujian yang paling beratnya adalah suka menuhankan hawa nafsu. Jadi hati-hati jemaah ya. Itu orang-orang yang ngaji ilmu hakikat, ilmu makrifat ya. Godaan terberatnya itu suka menuhankan hawa nafsu gitu. Gampangnya misalnya gini ya, kalau orang yang sudah tidak pernah membantah hawa nafsunya, maka dia menuhankan hawa nafsu. Itu aja, gampang aja jemaah telahnya. Ketika kita ada hawa nafsu nih, mau marah sama istri, sama anak, tapi kita ikutin,
nggak kita tahan, nggak kita lawan, sama dengan menuhankan hawa nafsu. Hayang nyambung, nggak ditahan, sama dengan menuhankan hawa nafsu. Gitu. Ya. Pokoknya ada sifat keinginan yang timbulnya dari nafsu, terus kita ikuti, berarti kita sama dengan menuhankan hawa nafsu. Itu jemaah. Kemudian selanjutnya jemaah berkata Syekh Abdul Qadir Jailani, wa amma dairatul haqiqati, adapun di ruang lingkup hakikat, fala madkhala fiha li syaitani wa nafsi walal malaikati, gitu. Maka tidak bisa masuk bagi setan, bagi nafsu, dan tidak juga malaikat ya ke alam hakikat. Jadi nafsu, setan, bahkan malaikat aja nggak bisa masuk ke alam hakikat, saking tingginya alam hakikat, saking mulanya alam hakikat. Ya, li'anna ghairallahi ta'ala yahtariku fiha, karena selain Allah Subhanahu wa ta'ala semua makhluk akan terbakar yang masuk ke alam hakikat. Ya, kama qala Jibril alaihissalam, ya seperti berkata Jibril alaihissalam, lau danautu unmulatan lah taraktu, gitu. Andai aku masuk seujung jari aja pasti terbakar ke alam hakikat. Gitu, coba. Malaikat Jibril aja nggak bisa masuk ke alam hakikat kecuali manusia yang punya ilmu hakikat, yang ngaji ilmu hakikat. Ya. Fayu khalasul abdu inda izim minal khosimainin nafsi wasaitoni, gitu. Maka di sini derajat malaikat itu, ya, maksudnya ini jemaah, orang-orang yang mencapai derajat hakikat itu dia akan selamat dari pertarungan dengan setan dan hawa nafsu. Jadi orang-orang yang cirinya, orang-orang yang sudah tembus ke alam hakikat, salah satu cirinya itu adalah orang-orang yang bisa memenangkan pertarungan dengan hawa nafsu dan dengan setan. Itu cirinya. Jadi kalau udah ada orang yang udah nggak mau nafsu, meninggalkan hawa nafsunya, itu berarti orang yang sudah mencapai hakikat, alam hakikat. Itu ya. Fayakunu mukhlason, dan dia akan menjadi hamba yang ikhlas, mukhlas, disucikan. Ikhlasnya itu bahkan menghadirkan kesucian bagi dirinya. Kama Allah Ta'ala dalam surat Sad ayat 82, Allah Ta'ala berfirman, qala fa bi izzatika la ughwiyanahum ajma'in, ya. Karena iblis berkata, demi kekuasaan Engkau aku akan menyesatkan mereka semua. Kemudian ayat selanjutnya, ila ibadakan min humul mukhlasin, ya. Yang diakui iblis gak sanggup mengganggu manusia, yaitu hamba-hamba yang mukhlis di antara mereka. Iblis gak sanggup. Itu jemaah, ya. Jadi pengajian minggu ini sampai di sini dulu, insya Allah. Masih berikutnya masih bab ilmu, ya, dalam kitab Sirrul Asrar. Memang mengupas kitab ini sungguh perlu dibuka, ya, perlu dibuka alam pikiran, alam batin, jemaah. Karena ini akan merubah, jemaah. Saya membaca kitab ini belajar kholwat baru berapa kali? Kholwat 3 kali, 4 kali kholwat. Tiap hari Senin itu dari mulai subuh, dari mulai tahajud sampai ke maghrib nggak keluar kamar dan tidak komunikasi. Maksudnya tidak komunikasi itu tidak buka HP, tidak bicara, tidak mendengar suara kecuali yang ada di situ. Kadang kan suka ada suara angin, suara apa namanya di kamar, ya, gitu. Istri saya suruh keluar gitu. Oh, dari mulai tahajud 6 rakaat sampai ke maghrib. Nanti pertemuan-pertemuan berikut selesai bab ilmu ini kita kupas bab Allah.
Itu ada kenikmatan jemaah. Ada kenikmatannya apa? Kita jadi ada rasa untuk mempersiapkan diri di alam kubur. Karena kita bayangin dari malam sampai maghrib di dalam kamar sendiri, tidak mendengar suara makhluk lain kecuali suara kita sendiri. Ya, diam aja kecuali ibadah di situ. Semua sholat sunat ada di situ. Ya, puasa. Sahurnya ya sebelum tahajud. Di situ langsung tahajud masuk kamar sampai malam. Enak jemaah. Enaknya apa ya? Kita rasanya yang begini aja kenikmatannya kayak gini. Ya. Artinya gini jemaah ya. Di dalam kesendirian itu bersama Allah itu ada kenikmatan ternyata. Kita di dalam kesendirian kemudian bisa merasa bersama Allah, itu jauh kenikmatannya. Dan itu sesungguhnya kan akan kita hadapi nanti di alam kubur. Di alam kubur kan kita akan sendiri. Nah, bisa kita rasakan nikmat kalau bersama Allah. Latihannya kholwat. Ya, itu jemaah nanti kita kupas bab itu lebih jauh lagi. Inna musayyikum qalimun kita subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إسلامنا والمسلمين اللهم انصر إخواننا المسلمين اللهم انصر مجاهدنا في فلسطين اللهم انصر مستضعفين في فلسطين وفي بلد سام وفي كل مكان ووقت اللهم أحرق الكفرة المشركين اللهم دمر اليهود وشتت شملهم وفارق جمعهم اللهم سلمنا ووالدنا وأولادنا وإخواننا وأحبابنا وزوجاتنا من جميع المخاوف في الدنيا والآخرة وأهوالهما استجيب يا الله يا مجيب دعوة الساعدين اللهم إنا نسألك رزقا طيبا بشيرا وشيئا بغير حساب اللهم لا تسلكني نعمتنا ما تقطع علي اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في علم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في شقرة الموت ونجاة من النار والحساب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.